umatnya. Liarlah masyarakatnya. Maka Amsal yang adalah kitab berhikmat, dia menekankan betapa pentingnya seorang pemimpin memiliki tujuan. Karena di dalam visi itu menjadi sebuah tujuan bagi pemimpin itu. Dan dengan tujuan itulah dia boleh mengarahkan setiap pribadi yang dipimpin olehnya. Maka saya membawa kita untuk melihat mengapa penting kita mengerti tentang tujuan hidup. Mengapa kita perlu tahu tentang tujuan hidup. Kita sudah mendengar tentang tujuan hidup kita. Tidak lain adalah memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah betapa pentingnya, mengapa penting kita dan kita tahu tentang tujuan hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca teks firman Tuhan kita. Terambil dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayatnya yang genap dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang ganjil. Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. 1, 2, 3. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kalau saudara dan saya meneliti akan kitab Filipi, maka kitab Filipi sentralnya adalah Kristus. Sehingga Paulus sendiri memiliki satu tujuan dan sentral dalam kehidupannya, tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus itu sendiri. Kristus itu sendiri. Maka kalau kita perhatikan ayat 14, maka di situ dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam siapa? Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus itu sendiri. Maka otomatis sentral kehidupan dan tujuan kehidupan daripada Paulus adalah Kristus itu sendiri. Ini dia mengenal tujuannya. Dia tahu tujuannya. Dan ketika dia tahu tujuannya, maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Mengapa kita harus tahu tujuan hidup kita? Mengapa kita harus tahu tujuan hidup kita? Dan itu bisa kita pelajari daripada kehidupan daripada Paulus sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya adalah salah satu pribadi yang sangat mengagumi Pendeta Atsugi. Bukan karena beliau sebagai gembala pusat kita, sehingga saya mengagumi beliau. Tapi saya melihat ada spirit pelayanan yang tidak pernah kendor dalam kehidupan beliau.
Sekarang beliau sudah hampir 2 tahun lagi, hampir 80 tahun. Sekarang 78 tahun. Tetapi kalau nggak ada corona ini, beliau mondar-mandir pelayanan ke Indonesia. Dan saya mau katakan beliau bukan hanya pelayanan di Jakarta, tapi kadang diundang ke Medan, di gereja Medan Plaza. Kemudian kadang dia diundang ke pedalaman Kalimantan. Kadang dia diundang ke Bali. Bahkan dia pergi ke timur di daerah Soe naik mobil. Itu dari kota Kupang ke tempat itu hampir 165 km. Dan saudaraku jalannya bukan jalan yang rata bagus seperti, tapi pengerasan dan goyangnya seperti ini. Tetapi beliau punya spirit. Bahkan saat ini kami berusaha bagaimana mengatur pelayanan beliau. Tapi beliau katakan jangan batasi pelayanan saya. Saya mau mati dalam pelayanan. Bahkan di tengah-tengah virus corona seperti ini. Beliau seringkali melayani sampai ke Fukuoka, Shikoku dan lain sebagainya. Saya bertanya dalam hati saya. Saya baru umur 47 aja sudah ngos-ngosan. Ya 1 hari kalau pelayanan 2 kali pulang sampai di rumah udah keletihan. Dan mulai tempel-tempel banyak hal di belakang saya. Begitu ya. Tapi saya heran kenapa beliau dalam umur 78 tahun spirit pelayanannya tidak menurun. Ternyata dalam sharing pribadi kami dengan pendeta Atsumi, dia katakan, saya punya visi hidup, yaitu hidupku untuk misi Tuhan. Hidupku untuk misi Tuhan. Dan buku yang kami akan buat berkaitan dengan autobiografi beliau. Perkataan beliau ini menjadi tema di dalam buku yang akan kami buat dan akan keluar 2 tahun lagi. Kok lama sekali? Iya. Karena memang kita harus bikin banyak hal di dalamnya. Maka beliau menangkap visi ini. Beliau menangkap tujuan ini. Dan beliau berkata kepada kami, sebelum saya pergi, kita rindukan supaya Jepang bisa, seluruh G3 bisa ada di seluruh Jepang. Kita rindukan supaya banyak orang bisa mengenal Tuhan. Dan saya melihat spirit itu berkobar-kobar dalam kehidupan beliau. Maka tidak heran tiba-tiba beliau menelpon saya dan berkata, Pak Ayub, saya tanggal 9 Januari akan ke Hiroshima dan saya akan ada urusan pribadi. Tapi kalau boleh kita mulai pelayanan, buka pelayanan di Hiroshima. Saya kaget kalimat itu. Karena sekarang bagi waktu antara sini, Kobe, Shikoku dan juga Fukuoka kan kita mengalami sebuah kesulitan besar. Tetapi beliau punya spirit yang menggebu-gebu untuk boleh sungguh lagi mengembangkan pelayanan Tuhan. Dan beliau katakan bahwa spirit itu tidak akan pernah berubah. Dari waktu muda sampai dengan saat ini. Mengapa? Karena ada tujuan. Kenapa? Karena ada tujuan. Maka kita harus tahu tujuan. Kenapa kita ada? Kenapa kita dicipta? Kenapa saya ada di sini? Tujuan itu harus melekat pada kita. Karena dengan tujuan itu kita mengerti beberapa hal. Yang pertama, mari kita melihat dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan bahwa sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal apa? Lahiriah. Dan hal-hal lahiriah itu mulai dirinci. Dikatakan bahwa dalam hal sunat, dia adalah seorang yang tidak pernah kedapatan lalai di sana. Kemudian di sana dia adalah Ibrani, orang Ibrani asli. Suku apa? Benyamin. Saudara tahu kenapa dia menyinggung suku Benyamin? Suku Benyamin itu suku terkecil. Tetapi dari suku terkecil ini, lahir Raja Israel pertama, yaitu Saul itu sendiri. Jadi ketika dia menyebut dirinya adalah suku Benyamin, dia bangga karena Raja Israel pertama ada dari suku Benyamin, yaitu Saul. Jadi satu sisi sunat adalah kebanggaan bagi orang Yahudi. Suku Benyamin adalah kebanggaan bagi orang Yahudi. Tapi di sana pun dia mengatakan, aku adalah apa? Penganiaya jemaat. Betul? Kenapa? Jemaat di sana bicara tentang orang Kristen. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena dia merasa dia berdiri pada kebenaran hukum Taurat. Maka ketika ada orang yang melanggar hukum Taurat, dia harus musnahkan. Karena dia tidak mau tujuan hukum Taurat itu digagalkan oleh orang yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Kita memahami bahwa setelah dia mengenal Kristus, maka di sana dia tidak lagi menganiaya orang Kristen. Dia tidak lagi berpatokan penuh kepada hukum Taurat, tetapi berpatokan kepada Kristus. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Ketika saudara dan saya memiliki tujuan, menangkap tujuan dan tujuan itu melekat pada kita, maka hal yang pertama, tujuan tidak akan pernah lepas daripada cara hidup kita.
Kalau saudara punya tujuan, tujuan akan menuntun cara hidup kita. Tujuan akan menuntun apa yang kita lakukan. Tujuan akan menuntun apa yang kita kerjakan. Maka kalau tidak ada tujuan, saudara dan saya tidak punya tuntunan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Awalnya, Rasul Paulus punya tujuan adalah hukum Taurat. Menegakkan akan Allah Yahweh di dalam tuntutan hukum Taurat. Maka apapun juga dia melakukan itu. Bahkan membunuh orang lain. Membunuh orang Kristen. Pada zaman itu dia lakukan itu. Karena dia melakukan itu berdasarkan tuntunan dan pengertian daripada hukum Taurat. Yang salah ditafsirkan pada saat itu. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih. Tapi ketika dia sudah percaya pada Tuhan di kota Damsyik, Tuhan membuka paradigmanya, membuka cara pandangnya. Dan cara pandang itu menjadi sebuah tujuan, yaitu Kristus yang bertemu dengan dia. Kristus yang mengubahkan hidupnya. Kristus itu menjadi semangat dalam hidupnya. Kristus itu menjadi tujuan dalam hidupnya. Maka selanjutnya dia mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Dan dia mau bikin apa saja untuk Kristus itu sendiri. Maka Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang hebat. Kenapa? Karena kehidupan hamba Tuhan kehidupan Paulus tidak pernah tergantung pada jemaat yang dia layani. Dia melayani secara tent maker, di mana dia sambil melayani, membiayai hidupnya daripada pekerjaan profesi dia, yaitu sebagai pekerja tenda. Dia mau bikin itu untuk menopang pelayanannya. Dia tidak mau pelayanannya terhambat oleh karena masalah finansial. Dia tidak mau mengukur pelayanannya oleh karena masalah finansial. Karena dia tahu fokusnya bukan masalah materi, tapi fokusnya adalah Kristus itu sendiri. Karena dia menangkap tujuan ini. Kalau saudara dan saya mengerti akan tujuan kita, saya percaya apapun penghalang di depan kita tidak akan pernah menghalangi kita. Karena kita bisa bikin apa saja, yang penting semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu akan membawa kita untuk mewujudkan akan tujuan itu sendiri. Dan kembali lagi, kalau saudara punya tujuannya Tuhan, maka apapun yang saudara kerjakan itu tidak akan pernah lepas daripada konsep kita tentang Tuhan. Dan saya pikir ini sesuatu yang sangat penting. Maka tidak perlu dipaksa orang itu bertobat. Tidak perlu dikawal-kawal orang untuk kembali pada Tuhan. Kenapa? Kalau dia sudah punya paradigma tujuannya pada Tuhan, baik sedang melayani di sini, baik di luar gereja, dia tahu sentral hidup dia itu siapa. Maka dulu ada hamba Tuhan yang berkata begini, Pak Ayub, coba lihat itu. Jemaat-jemaatmu, bukan di sini, di tempat lain. Ada yang merokok di sana. Ada yang minum mabuk di sana. Ada yang hura-hura di sana. Saya katakan, saya bukan satpam. Betul tak? Saya pendeta bukan satpam. Tetapi tugas saya di gereja adalah bagaimana merubah paradigma. Untuk mengarahkan setiap orang kepada tujuannya. Dia hidup untuk apa? Sentral hidupnya siapa? Kalau sentral hidupnya Tuhan, maka kehidupan harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin itu ya. Karena tidak mungkin sentral hidupnya adalah Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka saya percaya kalau ini menjadi tujuan, kita akan jaga diri. Berkaitan dengan merokok dan lain sebagainya. Betul ya. Kita tahu kalau sentral hidup kita adalah Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Betul. Kalau tubuh kita adalah bait Allah, maka kita akan jaga tubuh ini baik-baik. Maka ada seorang hamba Tuhan katakan begini. Orang, bukan saya ngomongnya, ada hamba Tuhan yang mengatakan begini. Orang yang merokok adalah orang yang lebih kotor daripada knalpot mobil. Saya ulangi kalimat ini. Orang yang merokok, dia lebih kotor daripada knalpot mobil. Kenapa? Kalau knalpot mobil buang asap, orang yang merokok isap, lebih kotor yang mana? Artinya orang tidak tahu tentang jati dirinya. Karena apapun yang kau lakukan, mencerminkan apa tujuan hidupmu. Dan di sini Paulus tahu, sentral tujuan hidupnya adalah Tuhan. Maka dia mau berbuat apa saja, hanya untuk memuliakan akan Kristus itu sendiri. Maka bagi para pelayan Tuhan, sebenarnya tidak perlu takut manusia. Tidak perlu takut pendeta, tidak perlu takut ketua majelis. Tidak perlu takut ibu pendeta. Kenapa? Karena sentral hidup kita hanya satu, yaitu Tuhan. Saya juga takut Tuhan. Maka otomatis sentral hidup kita adalah Tuhan. Itu menjadi hal yang pertama. Karena tujuan hidup tidak akan pernah melepas daripada seluruh pola kehidupan kita.
apapun yang kita kerjakan itu akan mengacu kepada tujuan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang pertama. Hal yang kedua, yang bisa kita lihat di sini, kalau saudara dan saya meneliti, maka di sana dikatakan ayat yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulunya merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Kenapa? Kristus, ayat 8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Tujuan hidup menentukan apa yang kita kerjakan. Tetapi yang kedua adalah tujuan hidup menentukan nilai hidup. Tujuan hidup menentukan nilai hidup. Maka Paulus berkata, dulunya menjadi orang Ibrani asli, itu menjadi sebuah kebanggaanku. Dulu melakukan hukum Taurat tanpa cacat celah, itu adalah kebanggaanku. Dulu menjadi suku Benyamin adalah sebuah kebanggaanku. Dulu mengejar orang Kristen dan membunuh mereka, itu adalah sesuatu kehormatan bagiku. Berapa? Karena dia mendapatkan izin daripada kelompok Sanhedrin. Kelompok Sanhedrin adalah kelompok tertinggi pada saat itu. Dan dia juga termasuk kelompok Sanhedrin. Maka di sana muncul sebuah polemik. Saya keluar sedikit dari teks ini. Selama ini ada dua pendapat yang berkata begini. Apakah Paulus itu punya istri atau tidak punya istri? Kalau saudara meyakini selama ini punya istri apa tidak? Yang tidak, coba berapa, angkat tangan berapa orang ini? Baik, terima kasih. Selama ini banyak pemahaman kita berkata bahwa dia tidak punya istri atau dia selibat. Tetapi kalau kita lihat sepak terjang pelayanan daripada Paulus sebelum dia bertobat, dia termasuk kelompok Sanhedrin. Dan salah satu syarat kelompok Sanhedrin adalah harus punya istri. Maka dengan demikian ada beberapa ayat yang saya tidak sebutkan di sini, tapi sebenarnya seakan-akan di dalamnya ada pengertian bahwa Paulus itu punya istri, tetapi akhirnya mungkin istrinya meninggal dan akhirnya dia lebih full menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena kalau dia kelompok Sanhedrin, tidak mungkin dia tidak punya istri, karena itu salah satu syaratnya. Tapi mungkin istrinya meninggal dan akhirnya dia kembali lebih fokus lagi menyerahkan hidupnya secara full kepada Tuhan. Nah, kembali pada bagian ini. Dulu dia menganggap semua yang dulu menjadi kehormatan itu menjadi sebuah nilai diri dalam hidupnya. Tapi setelah dia kenal Tuhan, dia mulai bandingkan nilai Tuhan dengan kebanggaan lahiriah. Ternyata nilai Yesus Kristus itu lebih mulia daripada kebanggaan masa lalu. Dan apa yang dia lakukan? Apakah konsep nilai hanya membuat dia bisa membedakan nilai itu? Dan selesai? Tidak. Selanjutnya, dia punya satu keputusan. Dia memilih nilai yang mulia dan dia membuang nilai yang dianggap tidak bernilai. Karena istilah sampah di sini kalau saudara terjemahkan dalam bahasa aslinya, itu adalah kotoran yang kita buang ke jamban dan tidak bisa diambil kembali dan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Itu pengertiannya. Jadi di sini dulunya menjadi kebanggaan, setelah dia menemukan yang mulia, kemudian dia menjual yang kebanggaan yang dulu yang dianggap sampah dan dia memegang konsep yang mulia itu sendiri. Sebenarnya ayat ini punya referensi dengan apa yang dikatakan dalam Matius, di mana ada seorang yang menemukan akan harta karung di dalam tanah dan dia pulang dan dia menjual segala sesuatu dan dia membeli tanah di mana harta karung itu berada. Maka pertanyaan yang perlu kita lihat di sini, kalau Yesus adalah tujuan saya, memuliakan Kristus adalah tujuan saya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana gaya hidupmu? Itu satu. Bagaimana gaya hidupmu baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Yang kedua, kalau Kristus adalah sentral, tujuan kita memuliakan Tuhan, maka yang kedua adalah mari kita mengevaluasi konsep nilai kita. Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah konsep penilaian ini dalam kisah di Gerasa. Di mana ketika Tuhan Yesus datang ada seorang yang kerasukan setan. Dan akhirnya Tuhan mau melepaskan orang ini daripada setan itu. Dan setan itu menyebutkan diri mereka adalah legion. Kemudian ketika Tuhan mau mengusir mereka, dan mereka bilang coto mate. Kalau memang ini setan itu dari Jepang ya. Pak Jokowi bilang coto mate. Boleh saya minta izin? Apa izinmu?
Jangan hukum aku tapi biarkan kami pergi ke babi-babi. Dan Tuhan katakan satu-satunya Tuhan izinkan itu. Permintaan setan. Yaitu apa? Kemudian Tuhan katakan silakan. Dan apa yang terjadi? Kemudian setan-setan itu masuk ke dalam babi-babi. Dan dikatakan babi-babi itu apa? Terjun masuk ke dalam apa? Apa? Jurang, dan akhirnya mati di sana. Pertanyaan saya adalah mengapa Tuhan mengizinkan itu? Karena kita memahami bahwa daerah Dekapolis itu artinya 10 kota. Daerah 10 kota itu atau Dekapolis itu penghasilan utamanya adalah peternakan. Dan mereka hidup daripada peternakan itu sendiri. Dan ketika Tuhan mengizinkan setan masuk ke 2000 babi dan akhirnya mereka masuk ke jurang dan mati. Sebenarnya Tuhan mau mengajarkan satu konsep nilai di sana. Apa itu? 2000 babi itu nilainya tidak sebanding dengan 1 jiwa. Betul? 2000 babi tidak bernilai dengan 1 jiwa ini. Mengapa? Karena kita memahami babi tidak pernah dicipta sebagai gambar dan rupa Allah. Tetapi hanya manusia yang dicipta sebagai gambar dan rupa Allah. Yang kedua, babi tidak ada kesempatan bertobat. Dia hanya bertobat di dalam perut manusia saja. Kalau jadi saksang, begitu ya? Betul ya? Dia tidak bertobat, tapi manusia bertobat. Dan ketika manusia bertobat, sukacita itu bukan hanya terjadi di dunia, tapi sukacita di dunia menembus sukacita sorga. Dan dikatakan di sorga pun terjadi sukacita yang indah. Itu bicara tentang apa? Konsep nilai. Maka di sini Tuhan mau mengajarkan kepada murid-murid, kalau kamu ikut saya, kamu harus berubah konsep nilaimu. Konsep nilaimu tidak seperti konsep nilai dunia, tapi konsep nilaimu harus sesuai dengan konsep nilaiku. Sehingga engkau tidak boleh memandang babi itu lebih berharga daripada jiwa. Walaupun dia gila karena dirasuk oleh setan. Tapi dia lebih berharga daripada aku. Dia lebih berharga daripada babi-babi itu. Buktinya saya bisa melewati daerah Bethsaida dengan menyeberang dan menghadapi angin sakal dan lain sebagainya. Hanya untuk melepaskan akan 1 jiwa yang ada di Gerasa. Ini bicara tentang konsep nilai. Maka konsep nilai itu pun dipegang oleh Paulus. Dan Paulus mulai hati-hati mengarahkan hidupnya. Sehingga dengan demikian hidupnya tidak salah pada tujuan. Karena otomatis di dalam hidup itu ada konsep nilai di dalamnya. Saya percaya semua kita hidup dengan konsep nilai yang ada. Betul? Hidup dengan konsep nilai yang ada. Maka ketika bangun pagi mulai lihat, hari ini kursnya berapa? Boleh dikirim apa enggak? Gitu kan? Boleh dikirim apa enggak? Betul ya? Ataukah mungkin orang Indonesia mulai baru datang ke sini. Ketika dia mau pergi kombini, dia lihat dulu kursnya. 1 onigiri kursnya berapa? Betul. Boleh nggak saya beli? Karena ada satu pembicara waktu saya masih di Tokyo. Itu diundang datang dan kemudian saya ajak untuk makan di daerah Tokyo. Kemudian dia sebelum makan kami lihat-lihat kira-kira saya bilang Bapak suka apa? Silakan. Bukan berarti saya bos, tapi memang sudah disediakan budget khusus buat beliau. Kemudian saya bilang silakan Pak, Bapak mau pilih apa? Kemudian dia lihat katsu. Kemudian dia lihat lagi steak. Pak Ayub, kalau ini harganya 2.000 ini kalau di kurs berapa? Pusing saya bilang udah makan aja Pak, enggak usah di kurs-kursan. Nanti di dalam dulu, selesai makan baru dikursin aja lah. Nanti nyesal Pak, katanya dia bilang begitu. Jadi semua kita pasti akan terbawa dengan konsep nilai. Tapi saya mau katakan buat kita, Paulus membuang semua konsep nilai lahiriah. Bukan berarti itu tidak penting. Itu penting, tapi yang lebih penting adalah Kristus itu sendiri. Maka ini akan membawa kita untuk melihat apapun yang engkau kerjakan, apapun nilai hidup yang engkau gali, seharusnya semuanya mengarahkan kita kepada Kristus itu sendiri. Studimu harus diarahkan pada Kristus, pekerjaanmu harus diarahkan pada Kristus, rumah tanggamu harus diarahkan pada Kristus, semua aktivitasmu harus diarahkan kepada Kristus, karena Dia adalah konsep nilai tertinggi dalam kehidupan kita. Maka saya percaya apapun kehendak Kristus itu harus menjadi kehendak kita. Jangan sampai kita bilang kita menjadikan Kristus menjadi tujuan hidup kita. Tetapi kita tidak mengejar kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Berarti kita tidak mengejar nilai hidup yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Paulus membuang semua kebanggaan itu dan menjadikan Kristus menjadi konsep nilai tertinggi dalam kehidupannya.
Jangan pernah menjadikan Kristus hanya menjadi sebuah sampingan. Ada yang berkata, Pak, kalau saya ada waktu, saya akan melayani. Ada kesempatan. Pertanyaan saya, apakah hidup ini tidak ada kesempatan? Hanya masalahnya kita menempatkan Tuhan pada kesempatan keberapa. Betul tak? Dan kita menempatkan Tuhan pada kesempatan keberapa itu ditentukan oleh nilai yang kita tetapkan. Apakah Tuhan lebih menilai daripada ini, atau ini lebih menilai daripada Tuhan? Itulah yang menjadi sesuatu, sebuah penilaian bagi kita. Maka betapa pentingnya tujuan itu kita ketahui dalam hidup kita dan kita lekatkan pada hati kita. Maka itu akan mengarahkan kehidupan kita, mengarahkan nilai hidup kita. Maka apapun yang kita ambil dan putuskan, tidak akan pernah lepas daripada nilai hidup. Maka kembali lagi ketika anak muda bertanya, Pak, bagaimana saya tahu dia jodoh saya? Jawabannya hanya satu. Kalau engkau dekat sama dia dan dia membawa kamu lebih dekat sama Tuhan. Berarti itu toh. Itu kan konsep penilaiannya. Pekerjaan. Pak, bagaimana saya tahu ini pekerjaan ini? 1 jam 7.500. 1 jam 5.500. Begitu ya. Kira-kira mana kehendak Tuhannya? Engkau salah karena engkau sudah mulai melihat jumlahnya duluan. Betul. Tetapi yang kau cari adalah begini. Kira-kira pekerjaan ini mendekatkan saya pada Tuhan atau pekerjaan ini menjauhkan saya daripada Tuhan. Itu menjadi sebuah penilaian, betul? Maka kalau saudara menjadikan Tuhan menjadi tujuan, penilaian utama adalah bagaimana saya menyenangkan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam semua aktivitas. Karena semuanya itu mengandung nilai di dalamnya. Maka Tuhan tidak pernah bergeser daripada setiap penilaian yang ada. Yang ketiga, kalau saudara dan saya mengetahui tujuan adalah memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi sentral, maka tujuan mengarahkan akan seluruh kehidupanmu, tujuan akan mengarahkan akan konsep nilai hidupmu. Tetapi yang ketiga adalah tujuan akan memberikan gairah di dalam kehidupanmu. Kenapa saya katakan demikian? Mari saudara dan saya melihat akan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku apa? Mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Kemudian ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Ingat baik-baik, kalimat yang dipakai di sini adalah mengejar. Kalimat yang dipakai di sini adalah berlari, bukan berjalan, bukan letoi, tapi di sini dia mengejar, dia berlari untuk mencapai apa yang Tuhan tujukan kepada dia. Maka otomatis tepatlah apa yang dikatakan oleh Mazmur berkata, orang yang percaya kepada Tuhan semakin hari semakin berjalan. Mereka bukan semakin letih dan lesu, tapi mereka semakin kuat, mereka semakin bersemangat. Mengapa? Karena mereka punya tujuan yang jelas. Amin itu. Maka di sini hari demi hari Paulus bukan menjadi letoi, bukan Paulus semakin perlahan-lahan, tapi dia semakin mengejar, semakin berlari. Kenapa? Karena Paulus tahu semakin hari semakin kesempatan itu berkurang. Semakin kesempatan berkurang, speed harus dipercepat. Sehingga dengan demikian dia tidak membuang waktu-waktu hidup yang ada pada dirinya. Sebentar lagi semua kita akan bertambah umur. Bertambah umur berarti berkurang kesempatan. Seharusnya berkurang kesempatan, kita semakin efisien dalam hidup ini, betul? Semakin efisiennya kita hidup dalam hidup ini, kita tidak pernah main-main dalam hidup ini. Saya menggenggam visi daripada pendeta Atsumi. Saya juga berdoa dalam hatiku, Tuhan kalau boleh, sebelum G3 mencapai Jepang, Tuhan jangan kau ambil saya. Dan saya rela di tengah apapun juga, saya akan menerjang semuanya untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah Jepang ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, semakin hari, semakin tidak boleh loyo. Tetapi tujuan itu menggairahkan kita. Karena kita tahu semakin kesempatan sedikit, semakin kita rindu mencapai tujuan itu, mencapai tujuan itu.
Maka kalau jemaat, hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengerti ini, hari demi hari, kita akan ngotot, kita akan ngotot, kita akan ngotot. Bagaimana memuliakan Tuhan, bagaimana mewujudkan misi ini, bagaimana mewujudkan akan tujuan ini. Kemarin saya kagum dengan pendeta Dr. Stephen Tong. Di umurnya hampir 80 juga. Umur yang 80. Kemarin kah? Dia berkata begini. Aku sudah memutuskan bahwa selesai corona ini, saya akan melakukan relief speak, pembinaan iman Kristen atau SPIN, penyegaran iman nasional, itu di 40 kota. Saya kaget luar biasa, padahal dia sudah selesaikan beberapa ratus kota, dan dia mau ke tempat-tempat pedalaman, dan dia mau membuat relief di sana. Saya mikir, udah umur seperti itu, lebih baik kan tidur sajalah, istirahat sajalah. Tapi beliau berkata, api itu tidak pernah padam di dalam hatinya. Dan saya punya beberapa buku, salah satu tema buku biografinya adalah api yang tidak pernah padam. Itu menggelora di dalam hatinya. Dan dia rindukan seluruh hidupnya. Dia mau mengejar, dia mau berlari untuk boleh sungguh lagi menjangkau Indonesia bagi Tuhan. Tapi ada satu harapannya yang belum tercapai sampai saat ini, dan itu menjadi doanya. Tuhan, izinkan saya untuk melakukan kebaktian kebangunan rohani di Cina. Kenapa? Karena beliau sudah di blacklist karena beliau kritik keras aliran komunis yang ada. Tapi itu menjadi sebuah kerinduan dan api yang tidak pernah padam dalam hidupnya. Memang baru-baru mereka melakukan orkestra konser besar di sana, di China. Dan itu menjadi sebuah kesukaan bagi beliau. Tetapi ada satu kesukaan yang lain, yaitu melakukan kebaktian kebangunan rohani besar di China. Dan itu menjadi doa daripada Stephen Tong Ministry International. Dan saya rindukan, kita belajar daripada orang-orang seperti ini. Kalau spirit mulai padam, lihat ada orang-orang tua yang sebenarnya mereka tinggal hanya ongkang-ongkang kaki. Tapi mereka mau berjuang. Bagaimana dengan anak muda kita sebagai anak muda? Kenapa kekristenan mengalami kendor? Kenapa perjuangan pelayanan menjadi kendor? Mengapa kau mengalami akan kelesuan di dalam hidupmu? Pandang pada Kristus yang sampai akhir hidupnya, dia tidak pernah kendor untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mengapa saudara dan saya kendor? Oleh karena saudara tidak menangkap tujuan ini dan melekatkan tujuan ini di dalam hidupmu, maka engkau menjadi kendor. Tapi marilah kita melihat, ketika engkau punya tujuan, maka tujuan itu menggairahkan hidupmu. Maka di sana engkau tidak akan pernah berhenti berlari untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Karena waktumu semakin hari semakin singkat. Maka engkau pergunakan itu baik-baik. Maka tema kita berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena waktu-waktu yang ada itu adalah waktu yang apa? Jahat. Istilah terjemahan Yunaninya, tebuslah waktu itu. Kalau engkau tidak menebus waktu itu, maka kejahatan yang menebus waktu itu. Ini penting. Jadi kita sekarang ini sedang tarik-menarik dengan dunia ini. Kalau kita tidak isi itu, dunia akan isi. Kita tidak isi itu, dunia akan isi. Kita tidak isi itu, dunia akan isi itu. Maka otomatis kita harus berperang. Saya katakan kepada anak muda, ketika engkau studi, isilah studimu dengan baik. Dan arahkan studimu kepada Tuhan. Dan ketika engkau menggeluti satu bidang, geluti sungguh-sungguh itu sampai engkau menjadi pakar di sana. Sehingga ketika engkau ditempatkan dalam satu pekerjaan, orang tidak akan pernah menarik engkau dari sana. Kenapa? Karena kualitasmu luar biasa. Dan ketika engkau ada di sana, engkau sedang menguduskan bidang hidup itu untuk Tuhan. Jadi pelayanan bukan hanya memenangkan jiwa, tapi pelayanan juga memenangkan bidang hidup. Karena bidang hidup itu harus dibawa kembali kepada Tuhan. Dan kalau engkau main-main dengan waktumu, maka engkau tidak akan pernah bisa menguasai akan bidang itu. Dan kalau engkau tidak menguasai bidang itu, maka bidang itu akan diserahkan pada orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka itu menjadi tantangan buat saudara dan saya. Masa muda ini pergunakan baik-baik. Isi setiap waktu yang ada, belajar baik-baik, bekerja baik-baik, berumah tangga baik-baik. Sehingga dengan demikian, setiap bidang itu diisi dengan kemuliaan nama Tuhan. Amin itu ya. Jadi ini yang ketiga. Kalau saudara nangkap itu tujuan, maka tujuan itu mengarahkan pola kehidupanmu. Yang kedua, tujuan itu mengarahkan konsep nilai hidupmu. Tujuan itu akan menjadi gairah bagi engkau dalam mengarahkan hidupmu.
Dan yang terakhir. Ayat 14 di sana dikatakan. Dan berlari-larilah pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada tujuan di sana yang menjadi harapan bagi Paulus, yaitu untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ingat baik-baik, ini bukan berarti tujuan utamanya upah, bukan. Tapi tujuan utamanya adalah memuliakan Kristus di sana. Memuliakan Kristus di sana. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat 10 berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi apa? Serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Jadi tujuan kita adalah Kristus. Kalau tujuan kita adalah Kristus, kita akan dipuaskan di dalam Kristus kalau kita semakin serupa dengan Dia. Amin itu. Ini menjadi tujuan. Maka otomatis kalau saudara mengenal tujuan, maka saudara akan dipuaskan ketika saudara sampai pada tujuan itu. Kita coba baca satu teks bagian yang lain. Seandainya kalau bisa dimunculkan juga. Maaf, saya tadi tidak sempat menyampaikan. Itu 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Mari kita buka sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang apa? Merindukan kedatangannya. Jadi kata telah di sini diulang beberapa kali. Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah apa? Memelihara imanku. Di sini kita melihat Paulus menuliskan ini ketika dia ada dalam penjara. Seorang yang ada dalam penjara seharusnya yang ada itu apa? Pengeluhan, betul? Yang ada adalah rintihan. Yang ada adalah apa? Bisa saja penyesalan. Kenapa saya iring Tuhan kok saya di penjara, kok Tuhan tidak melepaskan saya, betul ya? Kan seringkali kalau kita ada masalah, jalan yang kita pikirkan adalah jalan keluar. Tetapi di sini Paulus ketika berada dalam penjara karena Kristus, dia tahu dia memiliki kepuasan yang sejati. Maka di sana dia katakan, aku telah. Maka hal yang terakhir adalah kalau saudara dan saya punya tujuan, maka tujuan adalah standar evaluasi apakah kita puas apa tidak. Betul ya? Kita puas apa tidak? Paulus ketika ditentukan di dalam penjara Roma, dia akan diputuskan apakah dia mati atau dia dikeluarkan. Maka Filipi 1 ayat 21, dia katakan hidup adalah Kristus, mati adalah apa? Sebuah keuntungan. Tetapi pada akhirnya kita menemukan, dia saksikan kepada Timotius, aku telah mengakhiri semuanya. Artinya apa? Paulus puas. Karena di dalam hidupnya dia semakin serupa dengan Kristus. Dan di dalam hidupnya dia mempermuliakan Kristus itu sendiri. Kalau ini menjadi tujuan, inilah yang harus menjadi pengejaran kita. Amin itu ya. Inilah yang harus menjadi pengejaran kita. Apakah Tuhan puas dalam hidup saya atau tidak? Apakah saya dalam hidup ini memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh bernilai bagi Tuhan? Sehingga di sana Tuhan puas dan aku juga puas. Saya percaya ketika Tuhan puas dengan apa yang kita kerjakan, kita juga akan mengalami kepuasan yang sejati. Karena otomatis kita memahami, Agustinus berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kebahagiaan di luar dirinya. Kalau dia puas, dia akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Maka otomatis kita juga puas di dalam hidup kita. Ingat baik-baik, tujuan ini penting dalam hidup kita. Maka dengan demikian, jadikan Tuhan menjadi tujuan hidupmu. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan, itu adalah tujuan dalam hidupmu. Maka itu akan menggarahkan pola kehidupanmu. Itu akan menggarahkan konsep nilaimu. Itu akan mengarahkan gairah hidupmu. Dan itu juga akan menjadi ukuran kepuasan di dalam kehidupanmu. Maka betapa pentingnya kita akan mengerti tentang betapa indahnya kalau saya mengerti tujuan hidup saya. Nanti dalam bulan depan saya akan bahas tentang apa itu memuliakan Tuhan. Karena di dalam Katekismus Westminster yang dipakai sebagai bahan pengajaran gereja-gereja, di dalam bab yang pertama dikatakan tujuan hidup manusia ketika manusia dicipta adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan.
Nanti di dalamnya saya akan mengajak membawa kita untuk mengerti apa persamaan kita manusia dengan ciptaan yang lain di dalam hal kaitan relasi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena benda-benda yang tidak bernyawa pun sebenarnya memuliakan Tuhan. Cakrawala memuliakan Tuhan, betul ya? Langit memuliakan Tuhan. Kita juga memuliakan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa bedanya saya memuliakan Tuhan dan ciptaan memuliakan Tuhan? Kemudian selanjutnya, apa titik krusialnya manusia di dalam memuliakan Tuhan dengan ciptaan yang lain memuliakan Tuhan? Nanti kita akan melihat itu lebih dalam pada bulan-bulan depan. Nah, saya rindukan kita mengerti ini sehingga patokan ini menjadi patokan hidup kita, sehingga seluruh hidup kita diarahkan kepada tujuan itu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.